Mari berbagi cerita tentang perubahan hidup yang menjadi inspirasi. Psikolog 911, psikolog terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Insya Allah selalu baik dan sehat semuanya ya. Kembali lagi di channel YouTube Psikolog 911. Kali ini di Nganan Podcast kita kembali kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Kali ini gue kedatangan sohib gue yang bernama Aditya Rendra Graha. Pingin tahu siapa dia? Kita kenalan bareng-bareng. Halo guys. Halo Dit. Halo bro. Manggilannya Adit aja ya? Adit aja. Oke, Dit. Thank you banget nih lu udah mau datang di Thank you. podcast Nganan ini bro. Bro, gue mau nanya nih bro. Jadi teman-teman perlu kenalan dulu kali ya. Oke. Bro, boleh tahu sekarang profesi lu sekarang sebagai apa nih bro? Sekarang gua lagi sibuk kerja di perbankan. Oke. Perbankan salah satu anak perusahaan BUMN ya. Salah satu anak perusahaan BUMN. Terus di sana sudah kurang lebih 3 tahun lah. 3 tahun ya? 3 tahun lah. 3 tahun. Sebelumnya di kantor pusatnya waktu itu kita sempat di Bali. 2019 akhirnya kita pindah lagi ke Jakarta. Oke. Gue udah lama nih nggak tahu nih bro. Lu udah punya berkeluarga belum sekarang? Udah lah. Udah alhamdulillah. Udah berapa lama nih bro? 2017. Udah dikasih keturunan? Udah dikasih keturunan, alhamdulillah satu putri cantik. Putri cantik. Walau putra ganteng nggak? Putra ganteng. Yang putra ganteng ya, Belum. putri cantik. Oke guys, kali ini gue mau nanya-nanya nih ke Adit. Dit, jadi di podcast Nganan ini bro, nanti kita akan nanya nih bro. Gue mau nanya hal-hal terkait dengan diri lo, kemudian pengalaman hidup lo, boleh ya? Oke. Sekarang kesibukan lo selain kerja apa lagi bro? Sibuk kerja ya karena gini, di masa pandemi ini kita kebanyakan di rumah sih. Kebanyakan di rumah, akhirnya gue coba yang biasanya gue itu pagi di kantor sampai malam kadang-kadang, terus karena kerjaan gue tadi auditor, biasanya gue keluar kota, dan sekarang kita semua lewat daring sama kayak anak sekolah sih. Oke. Jadi nggak ke kantor ya? Ke kantor ada lah jadwalnya, ke kantor itu seminggu paling 2 kali, 3 kali. Tapi pandemi ini cukup ngaruh nggak sih ke kerjaan? Ngaruhnya lebih ke cara kerjanya. Oh, cara kerjanya. Cara kerjanya yang kalau auditor kan kita tahu kita harus ngelihat banget dokumen, kita harus ngelihat banget realita yang ada di lapangan. Tapi kalau ini sekarang cuma kita bisa lihat via online, ya itu sih agak ngaruh sedikit sih. Tapi emang lu lama ya di bidang editor ya, pengalaman? Dari pertama kali gua kerja dulu di kantor-kantor sebelum di sekarang ini memang gua terus tuh auditor terus. Oke deh, gue mau nanya sedikit lebih detail ya. Sekarang berarti lu kerja jabatannya apa? Alhamdulillah ya sekelas manajer, asisten manajer. Umur 30-an ya? 30, pas 30. Tapi emang standar manajer itu umur Nggak segitu? tahu sih gua kalau di perbankannya. Karena setahu gue kayaknya di atas 35 biasanya. Kayaknya sih. Kayaknya di atas 35 sampai 40 lah. Baru. Tapi emang ini passion lu bro, dari dulu? Passion gua sebenarnya kerja, ya pasti kerja, cuman dari pengalaman gua selalu pindah-pindah sih. Dulu pernah di multi finance, gua pernah juga di retail. Ya ini terakhir di perbankan. Jadi kalau dibilang passionnya kerja tetap bro. Cuman kalau misalnya dari sisi job desk-nya mungkin ya, memang gua lebih ke internal audit sih. Oke, berarti ya lu cukup nyaman lah ya? Cukup nyaman. Nah sekarang tadi kita ngomongin kerja nih, sekarang gue mau ngomongin hobi. Hobi lo apa guys? Hobi gua nih musiman sih. Waduh, hobi musiman. Hobi musiman. Jadi lu kadang hobi duren, hobi rambutan. Hobi gue nih ya tergantung, misalnya ada yang ngajakin mancing ya mancing. Nah, kemarin lagi pertama kali pandemi sepedahan. Ya kan? Sekarang sepedanya ada di mana? Sepedanya masih ada. Tapi nggak dipakai. Tapi nggak dipakai. Ya buat tren aja. Iya. Minimal ada fotonya. Minimal ada foto, dan kita udah pernah ngerasain bro, tapi capek bro asli. Asli. Kan kuat ya? Gak kuat. Jadi sepeda itu luar biasa ternyata. Luar biasa ternyata. Jadi bukan gayanya sebenarnya, dengkulnya bro yang harus kita perhatiin. Iya. Oke bro. Gue kalau hobi sepeda gue sempet sih, cuma setelah foto gue taruh juga sepedanya. Iya. Emang sepeda itu bukan lihat dari mahalnya, tapi dengkul kita nih sebenarnya kuat apa enggak. Sepeda mahal tuh nggak ngejamin lu bisa menempuh 30 kilo, 40 kilo, enggak. Tapi dengkul. Oke guys, kali ini gue mau nanya mengenai
hal yang lebih sensitif lagi bro. Oke. Gue mau nanya tentang sedikit tentang kehidupan lo bro. Oke. Menurut LINP, Apa tuh? Lembaga Intelijen Nganan Podcast, Udah. Lembaga Intelijen Nganan Podcast. Gila. Bro Adit ini mempunyai kisah masa lalu yang cukup menyedihkan. Tapi kayaknya seru juga ya kalau kita tanya ke Bro Adit. Mudah-mudahan cerita lo ini bisa jadi manfaat buat kita dan inspirasi buat kita semua sini. Bahkan bisa jadi pelajaran buat kita. Boleh tahu nggak guys? Lo kisah apa sih yang paling atau kisah apa yang lo dan keluarga lo alamin waktu dulu? Mungkin secara pribadi atau dengan keluarga lo langsung? Kalau keluarga 2000 berapa ya? 2016 itu gua menyandang, kalau bapak yang meninggal dulu apa yatim? Yatim, oke yatim. 47 hari setelah bokap gua meninggal, nyusul lah nyokap gua. 47 hari bro. Jadi kalau 40 harian aja baru selesai. 40 harian tuh baru selesai, 7 hari, seminggu setelah bokap gua meninggal itu akhirnya nyusul. Itu namanya katanya kalau kata orang tuh cinta sejati. Iya kan? Jadi kalau ada suami yang nyusul istrinya, ya kita nggak berharap juga ya kan. Iya, Cuman kalau misalnya kata orang-orang sih ini namanya cinta sejati nih. Tapi sih gue percaya sih. 47 hari dalam waktu yang ya bisa dibilang jarang lah, maksudnya sepasang suami istri bisa kayak gitu, kita nemuinnya nggak banyak yang kayak gitu. Tapi ini terjadi di bokap sama nyokap gue waktu itu 2016 dan 2017. Berarti di usia berapa tuh? SMA kelas 3, 17 lah ya, 17 ya. 47 hari, gue kebayang sih. Gue aja bokap gue meninggal 3 bulan, 4 bulan aja tuh rasa sedihnya belum bisa hilang banget. Betul, ya memang pasti sedih itu pasti, apalagi kan kelas 3 SMA kita butuh butuh support dari orang tua. Kita mau ujian nasional ya bro, ujian nasional waktu itu SMA kita juga menentukan masuk kuliah perguruan tinggi favorit, ya kan, itu sih yang paling penting. Tapi sorry bro, waktu bokap lu masih baru meninggal, nyokap lu cukup stres nggak waktu itu? Stres sih pasti stres karena penyakitnya bokap ini kalau boleh dibilang cukup menular sih, cuman gue nggak bisa ini di sini ya. Jadi yang bisa merawat bokap gue itu ya hanya nyokap gue doang, karena kedekatan mereka akhirnya tertular lah mungkin itu. Gue nggak ngerti karena waktu itu kalau ke dokter ya mereka berdua aja, tanpa ngelibatin gue dan adik gue. Semua keluarga pun itu nggak ada yang ngelibatin. Terus nyokap lu berarti sempet sakit dulu apa? Sakitnya barengan bro. Sakitnya barengan, tapi memang dipanggil sama Allah waktu itu ya bokap gue duluan. Akhirnya karena posisi nyokap gue lagi sakit waktu itu, down pasti ya kan, ya itulah mungkin dipanggil juga. Saat itu lu sama adik lu sempet ngerasa sebelum ini ya nyokap meninggal ya, kan masih ada rasa kehilangan ya? Iya. Terus nyokap lagi sakit dan nyokap itu mau dirawat tapi nyokap dirawat di rumah. Sama kita aja sama gua. Pernah nggak ada kejadian waktu nyokap lagi sakit, ada tiba-tiba misalnya ada kecelakaan atau ada musibah waktu itu banjir. Jadi di tempat gua itu memang langganan banjir 2017. Langganan banjir, gua bilang langganan banjir. Ya memang setiap 5 tahun sekali atau berapa tahun sekali, gua udah pindah sih. Itu pasti langganan banjir di situ. Langganan banjir dan selalu di awal tahun. Di awal tahun. Januari dan Februari itu curah hujan lagi tinggi, justru tapi banjirnya ini bukan karena hujan. Ini karena kiriman dari Bogor. Jebol maksudnya tanggulnya apa? Nggak tahu lah gimana. Kalau banjir yang sekarang mungkin ya hujan deras banget ya. Habis itu baru tuh nggak bisa nampung, buat baru banjir. Kalau di rumah gua enggak. Kondisi panas, terik. Tiba-tiba gua coklat. Nggak nyangka ya. Gua coklat tiba-tiba tuh naik air udah seidung lah. Tapi tadi kan kita sempat ngobrol ya sebelum kita podcast. Gue cukup terharu sih guys dengar cerita Dit bahwasanya waktu itu pas kejadian banjir nyokap lo lagi sakit. Iya betul. Dan tetangga di sana gue nggak tahu nih, mereka tahu masih ada nyokap lagi sakit harus tolong. Tahu, ada nyokap gue di situ tahu. Karena kan gini, yang ngurusin makan
pada saat bokap gue meninggal waktu itu ya memang dari tetangga-tetangga juga, tapi mungkin pada saat banjir mereka sibuk dengan Ya nggak bisa disalahin rumahnya juga ya. sendiri, ya kan harus ada barang-barang karena banjir yang waktu itu tuh nggak kita nggak bisa dipredik, nggak bisa disangka-sangka dan nggak bisa diprediksi, dan waktunya cepet banget naiknya, nggak ada 1,5 jam misalnya kalau Nggak nyampe dari 1,5 jam. nggak nyampe 15 menit kita udah nyampe, udah masuk ke rumah karena posisi bener-bener panas terik, Wow. panas dan Tapi sempat tertolong nggak nyokap lo waktu itu? ya kondisi waktu itu gue lagi di sekolah. Iya, gue lagi di sekolah. Waktu itu cuma ada adik gue doang. Adik gue waktu itu kalau nggak salah akhirnya minta tolong ke tetangga untuk diangkut ke rumah tetangga yang ada lantai 2-nya. Kebetulan waktu itu rumah gue nggak lantai 2 sih. Jadi ngungsi di salah satu rumah tetangga yang apa namanya yang ada lantai 2-nya. Tapi dari banjir itu bahkan tadi 47 hari ya? Dari setelah bokap, berapa lama nyokap lo akhirnya dipanggil Tuhan? Dari banjir itu kira-kira 3 hari lah. 3 hari? 3 hari dari banjir itu. Wow. Itu berarti keadaan di sana masih orang masih dalam pengungsian atau gimana tuh? Di tempat gua nggak ada yang ngungsi sih, jadi banjir selesai ya kita langsung beberes. Tapi yang gua bisa gambarin atau bisa gua ceritain ke teman-teman, kondisi di sana itu rumahnya itu masih apa namanya hawa-hawa banjir ya. Lo kalau bisa bayangin hawa banjir gimana, terus baunya ada lumpur dicampur sama bensin segala macam. Terus yang kedua adalah semua peralatan tidur itu masih basah, sofa itu masih basah, gitu sih. Jadi pada saat nyokap gue dipanggil, kita kondisi semua ya basah semua, baju, kasur itu basah. Bayang sih kayaknya. Aduh, gue kalau denger cerita begini, gue denger nyokap gue sakit aja, gue agak mikir sih, ya kita sebagai anak ya, cuma dua itu sih yang kita harapin, orang tua sama anak. Betul. Oke, bro, karena ini kita ngebahas nganan podcast bro, dan dalam kehidupan lo dulu, mungkin lo pernah mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, atau hal yang gak sesuai harapan, atau mungkin hal-hal yang buat, kok gue dulu begini ya, kok gue dulu bisa sampai berbuat seperti ini, berbuat seperti itu gitu. Itu kira-kira lu pernah nggak ngalamin hal itu? Kalau ya balik lagi ke kejadian yang sebelumnya, waktu itu pada saat gue udah nggak ada orang tua ya, terus adik gue akhirnya dibawa lah, diurus sama salah satu keluarga, gue diurus sama salah satu keluarga juga. Tapi sebelum gue diurus sama salah satu keluarga dulu, gue adalah orang yang nggak mau ninggalin rumah. Adik gua yang mau pergi ke tempat saudara waktu itu, tapi gua tetap di rumah dalam keadaan apapun, maksudnya sendirian, no problem buat gua. Waktu itu gua masih kelas 3 SMA, gua nggak mau karena menurut gua apa namanya, kalau beda orang tua ya kan, kita tinggal bukan sama orang tua, kita nggak bebas. Teman-teman gua dulu di komplek gua teman-teman bandel-bandel semua lah, bandel-bandel SMA ya kan, gimana, cuman kalau gue harus pindah ke tempat yang tante gue misalnya gitu, ya hilang semua kebebasan gue. Akhirnya gue orang pertama, gue nggak mau, gue tetap di sini. Mendingan lu semua yang supply kehidupan, entah dari makanan kayak entah dari ongkos gue ke sekolah kayak, pokoknya gue nggak mau. Gitu sih, baru tuh tahu tuh kehidupan. Oh ternyata bokap gue ada tunggangan motor. Oh ternyata motor ini bisa kredit ya. Gue namanya anak SMA dulu, mungkin kalau kita sekarang udah tahu lah kredit motor itu bisa kredit bayarnya. Wah motor ditagi-tagi, apa nih orang datang ini, gue nggak ngerti apa-apa bro. Orang itu tahu pas mungkin karena bokap lu meninggal belum ada laporan ya, kan kita nggak kepikiran ke sana. Iya memang, dan gue pun nggak tahu kalau itu kredit. Gue pun nggak tahu. Waktu itu sih yang ini alhamdulillah cuma motor aja sih. Cuma karena motor ini kaki gue, salah satu-satunya kaki gue untuk ke sekolah, akhirnya gue tahan terus itu motor. Bodoh amat gimana caranya gue ngomong lah ke tetangga, kalau ada nih orang bilang aja nggak ada motor, gimana caranya gue masukin ke dalam rumah, gue keluarin ntar malam. Jadi gue berangkat sekolah tuh subuh. Oh gitu. Berangkat sekolah subuh, ntar pulang, ntar gue malam jam 9. Begitu terus sampai gue kuliah tuh, sampai ujian nasional.
Tapi motor itu berjasa sih. Motor itu berjasa dan sampai sekarang masih ada bro. Oh iya, ada bro. Dan itu nggak pernah gue bayar. Bagi kolektor kenal lagi. Nggak mungkin kenal dia sama gue. Dia nggak mungkin kenal sama gue. Lo bisa ambil sekarang. Gue masih kecil waktu itu. Nggak mungkin kenal kalau ada kolektornya. Dan dijamin gue nggak mungkin kenal. Tapi gini ya, saat waktu SMA sih, gue kehilangan bokap gue tuh lulus kuliah ya. Lu waktu lu tuh lulus, belum lulus malah ya? Belum lulus. Terus lu ditinggalkan dengan adik berapa adik? Satu adik. Lu udah ngerasa bertanggung jawab? Waktu itu sebagai abang ya? Setengah-setengah sih, masih setengah-setengah. Satu setengah-setengah pengen main, satu gue mikirin dia juga. Makanya waktu itu udahlah, lu ke tempatnya si ini aja, tante ini, gitu. Biar beban gue hilang buat ngejaga dia gitu, karena cewek kan bro, adik gue kebetulan cewek yang ya terus masih gue mencari jati diri ya. Gue sama dia itu beda 4 tahun. Berarti dia tuh SMP ya kan, dia masih SMP. Terus dapat duit dari mana? Gue SMA. Yang biasa gue minta sama orang tua, dan waktu orang tua gue meninggal pun nggak ninggalin apa-apa. Ninggalin motor utang pula. Oke. Ini gue bingung nih antara mau sedih atau mau lucu ya, karena emang cara dia bisa dikatakan cukup unik. Gitu. Jadi ya gitulah ya. Emang lu arahnya mau sedih ya? Nggak bisa ya. Karena gini, gue udah ngomongin ibu terus ngilangin motor sampai kolektor gitu ya. Oke guys, ada nggak pengalaman lagi yang membuat lu akhirnya gue nggak bisa nih hidup begini terus? Oh iya. Gue nggak bisa, gue bergantung sama saudara. Gue nggak bisa bahwa adik gue cuma dititipin doang. Betul. Gue di sini harus menjadi sosok ayah gitu kan, pengganti dari bapak lo yang udah meninggal gitu. Ada nggak pengalaman yang membuat? Ya. Jadi pada saat waktu itu udah lulus nih ceritanya nih, lulus karena udah otak gue udah nggak bisa lagi ikut apa sih namanya sekarang ya, SNMPTN ya, UMPTN apa sih waktu itu gue nggak ngerti, gue udah nggak mau lagi. Gue cuma bilang ke keluarga gue, tarik gue terserah siapa yang mau kuliahin gue, tapi gue nggak mau di negeri. Gue negeri, oke, tes aja, tes nggak apa-apa, tapi akhirnya ujung-ujungnya pun pasti nggak akan lulus negeri. Akhirnya salah satu saudara bokap gue tarik gue ke Surabaya waktu itu, kuliah di Surabaya swasta. Di Surabaya itu swasta. Yang satu yang gue pikir adalah ini kuliah bukan orang tua gue yang bayar, gue nggak bisa main-main, dan gue harus lulus minimal lebih cepat dari mahasiswa normal pada umumnya. Misalnya 4 tahun gue harus bisa lebih cepat dari itu. Nah itu terwujud? Dan itu alhamdulillah terwujud. Ya setengah tahun lah, harusnya lulus 4 tahun, gue bisa lulus 3,5 tahun waktu itu. Mantap. Jadi menurut gue, jadi lu punya motivasi yang kuat ya? Iya, harus punya motivasi yang kuat karena satu, hidup gue selanjutnya ini adalah gimana gue harus gue harus bisa nyekolahin si adik gue ini. Walaupun pada saat waktu SMP gue buang, kasarnya gue buang. Ya mungkin karena lo masih mencari jati diri mungkin. Gue buang, tapi pada saat kuliah gue harus bisa nih, gue harus buru-buru cari kerjaan, dan ya paling nggak gue kasih lah uang jajan, ya kan, seminggu sekali atau sebulan sekali, itu harus bisa. Makanya gue harus punya target, gue harus lulus lebih cepat dari mahasiswa yang normal aja. Sebelum itu lo ada titik balik nggak sih istilahnya, apa ya? Ada kayak kalau imun tuh imun boosternya gitu yang membuat lo akhirnya berpikir seperti tadi bro? Boosternya sih gini, pada saat itu gue yang biasanya itu dapat uang itu gampang dari orang tua gue, sekarang itu pada saat di kampus atau kuliah itu susah banget bro, karena gue tinggal itu bukan sama tante, gue tinggal sama eyang gue berdua. Walaupun sebenarnya kalau minta bisa aja minta lah, tapi eyang gue ini maksudnya gue yang kuliah, eyang gue ya eyang cuma eyang aja berdua aja yang hidup dari pensiunan, pensiunannya almarhum mbah gue, mbah Kum. Terus gue nggak bisa foya-foya lagi kayak dulu, zamannya waktu masih ada bokap nyokap, tinggal minta handphone. Dulu zaman handphone N-Gag ya kan, tinggal minta N-Gag yang begini. Oh iya. Sumpah gue lupa, ya kan? Tapi kalau lupa yang gini gue langsung inget. Iya. Zaman itu mah tinggal minta doang dulu. Itu udah keren banget sih. Iya, tinggal minta.
sekarang waktu pada saat kuliah tuh susah banget. Tapi pengalaman lo ini nggak sih salah satu penyebab pembentukan diri lo sekarang? Iya, jelas. Ya jati diri gue itu terbentuk pada setelah selesai kuliah. Mungkin di sini juga teman-teman ngerasain ya, nama cari kerja itu gila susahnya setengah mati. Mungkin kalau gua bisa bilang kampus itu menjanjikan apa namanya lulusan ini akan diterima. Itu balik lagi ke diri sendiri dan balik lagi ke keberuntungan. Oke. Tergantung hoki masing-masing. Ya gua alamin susah banget keterima. Tapi gue sering dengar juga sih beberapa cerita tentang lo dari teman gue juga lo kayaknya beruntung aja sih bro. Gak tahu juga. Bener ya? Kan gue ngobrol sama dia, sekarang adik kerja di mana di sini? Gak lama nih gue nanya lagi, udah gak lama sih, tapi kerja lagi. Jadi lo gak pernah nganggur ya bro? Pernah nganggur pernah. Jadi gini, waktu itu apa namanya? Kerjaan itu ada namanya, kalau sekarang itu sistemnya ODP atau manajemen training. Jadi mempersiapkan kaderisasi. Satu perusahaan disiapin kaderisasi benar-benar fresh graduate. Itu diajarin presentation skill, diajarin leadership, itu untuk jadi orang. Ya kan? Dan kita tuh waktu itu pertama kali gua kerja itu 3 tahun nggak boleh keluar, ijazah gua ditahan. Ya karena mereka udah memberikan pelatihan, iya, nggak merugi dong. Nggak merugi. Udah itu akhirnya gua pindah. Udah 3 tahun selesai gua pindah ke retail. Retail yang notabene biasanya gua kerja kantoran dari jam 8 sampai jam 5 at least ya. Ini unlimited jam. Unlimited jam dan tanggal merah jadi tanggal biru. Ngerti nggak maksud gua? Tapi hitungannya lembur? Enggak lah. Tanggal merah jadi tanggal biru. Mall itu ramenya pasti tanggal merah. Iya pasti, holiday ya. Itu gua kerja. Justru tanggal biru yang hari Senin sampai dengan Jumat itu gua boleh libur. Begitupun juga kalau misalnya ada hari raya apa, Lebaran atau Natal, justru itu rame-ramenya. Setelah gue udah gak kuat nih ceritanya bro, gila kerja kayak gini, auditor pula, mall buka jam 11, gue datang jam 7 ya kan. Lu tutup jam 11 juga ya? Tutup jam 9 rata-rata, gue baru pulang jam 12 karena harus stock of none segala macam. Oke. Ya, balik itu lagi. Nggak sip-sipan emang? Enggak, auditor nggak ada sip-sipan, yang sip-sipan security bro. Ya minimal lu pakai ganti seragam lah. Enggak. Oke bro, dari cerita lo tadi seberapa bersyukur sih lu dengan pencapaian sekarang? Gini, bersyukur banget gua. Jadi Allah itu memberikan apa ya, pengalaman hidup bener-bener dari pahit banget. Sebenarnya nggak dari pahit, dari enak. Terus gua dijatohin, gua ditendang ibaratnya, dilempar dari lantai beratus-ratus di atas, gua dilempar ke bawah. Terus ya gue nggak nyerah sih, gue nggak nyerah. Gimana caranya gue harus bisa naik lagi ke sana, gue harus bisa naik lagi sampai ke lantai 100. Dan itu nggak gampang, itu pasti ada apa namanya, ada halang rintangannya, ada duri-duri yang halangin kita. Alhamdulillah udah bisa nyampe, ya walaupun belum, ya udah setengah lebih lah udah bisa gue dapetin. Alhamdulillah udah bersyukur banget. Tapi ini apa namanya, ketika lo bersyukur itu ada tantangan lagi gak? Misalnya gue udah senang nih, gue udah bersyukur sekarang, terus tiba-tiba ada cobaan lagi deh bro? Pasti, cobaan itu sih pasti ada. Cobaan itu misalnya di kantor dengan jabatan yang seperti ini, cobaan itu banyak banget. Apalagi auditor, money auditor dengan cuan. Iya, udahlah nggak usah diangkat lah teman lah, bapak mau A B C D F G, waduh. Cuma kan tetap integritas yang kita pegang nomor 1. Tapi berani nolaknya gimana bro? Iya, hati bilang terima. Nggak munafik bro. Jangan. Nggak munafik. Kalau segini tambahin. Nggak munafik. Tapi ketika lo menolak itu apa yang lingkungan sekitar lo lakukan dulu? Ya memang auditor itu ada 2 tipe. Yang satu yang paling dibenci banget sama seluruh pegawai, yang satu memang bisa yang ini temen gue nih, auditor ini bisa ngebantu gue nih. Mungkin gue yang pertama, gue yang paling dibenci sama seluruh, karena gue temuan-temuan gue itu sesuai dengan ketentuan perusahaan. Ketentuan perusahaan ngomong A, gue nggak bisa dibelokin ke B. Itu yang selalu diajarin sama orang tua gue almarhum.
integritas itu harus tetap dipegang. Lu ngomong A harus A, ngomong B harus B. Ngomong A harus A, ngomong B harus B, jangan terpancing sama apa namanya keindahan dunia. Ya, paling berapa sih saatnya itu ya? Dan lu nanti akan Kita- kenang betul. jadi yang tidak baik. Kita belum tahu dia itu ngetes atau dia benar-benar ketakutan karena temuan audit gua iya kan. Kalau dia ternyata ngetes, Tapi pernah deh kita lagi ngetes dong. Pernah. iya gua alhamdulillah sih masih nolak-nolak terus, gua nggak tahu nih ngetes Kayak apa enggak. teman-teman lo yang lain. Oh, iya pasti ada lah bro, Pasti ada. pasti Tapi ada. efeknya apa setelah itu? Iya udah resign, pecat. Karena kebetulan anak perusahaan BUMN, gua keluar 5.000 orang yang ngantri mau masuk ke posisi gua. Iya sih. Iya kan? Iya. 5.000 orang yang ngantri, mereka kehilangan gua 5.000 masih banyak yang ngantri. Gua banyak pilihan nih, perusahaan kan tinggal kayak gitu. Nah sekarang gua udah duduk ini ya gua jaga lah. Nah, alhamdulillah ya, gue seneng nih kalau dengar ada inspirasi yang berani ya, melawan arus ya dalam arti. Karena yang gue denger sih emang nggak mudah sih ngelawan arus itu. Oh iya. Gue belum pernah sih terjun ke daerah atau ditempatkan seperti itu. Tapi berani juga loh. Gue nggak berani, nggak takut dicegat di jalan gitu bro. Gini, waktu di Multifinance kerjaan gue itu fraud investigator. Apa tuh tugasnya? Fraud investigator itu melakukan investigasi terhadap maling-maling. Oke. Jadi maling-maling motor, maling-maling angsuran itu gue investigasi sampai gue cemplungin dia ke penjara. Gue dinilai suksesnya ketika gue bisa foto dia megang jeruji besi. Itu baru gue bisa sukses. Berarti dia kan apal muka lo ya? Iya. Iya lagi nonton yang apal muka dia, perhatikan baik-baik. Oke bro, dari cerita lo tadi banyak inspirasi yang bisa gue dapat, bagaimana kejujuran, bagaimana bertahan di saat susah, bagaimana lo bertanggung jawab kepada adik lo, bagaimana lo bisa membuat yakin keluarga lo kalau lo bisa mandiri. Itu sih keren banget sih bro. Nah sekarang kan lo udah punya jabatan nih, terus lo punya keinginan lain yang belum tercapai kira-kira lo bro? Yang nggak mungkin bisa gue penuhin sih itu naikin haji orang tua gue bro. Tapi bisa bro, badalin aja. Ya cuman gue kali yang belum siap loh. Insya Allah siap ya. Iya. Mudah-mudahan keinginan itu tercapai sih. Mudah-mudahan Amin, tahun amin. ini kita udah bisa buka haji. Harus bisa buka haji juga. Amin. Sebenarnya sih banyak sih yang mau gue tanya lagi ya. Cuma karena waktu kita terbatas bro. Jadi teman-teman nanti bisa juga langsung komunikasi misalnya dengan Bro Adit di Instagramnya apa tadi? Aditya R nya gue agak lupa. Nanti bisa kita tulis di sini guys. Oke. Oke. Thank you bro. Mudah-mudahan Thank you. lo bisa terus menginspirasi. Dan terakhir satu pertanyaan buat lo, kira-kira nih, lo kan pernah mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan tadi. Kira-kira penting nggak sih hadirnya psikolog ketika kita mendapatkan suatu problem? Psikolog penting banget karena psikolog itu misalnya kalau gue nilai kita nggak ada lagi teman curhat, kita nggak ada lagi teman untuk berbagi, ya psikolog itulah yang pasti mau ngedengerin kalau kesah kita dan dia pasti ada juga jalan atau solusi masalah yang lagi kita hadapin. Yang penanganannya secara profesional. Betul. Kalau misalnya sama teman dekat, ya udahlah, iniin aja. Ya mereka cari gampang, yang penting udah. Ya kita cuman terlampiaskan. Gue udah cerita yang penting. Tapi feedbacknya, baliknya tuh kita nggak dapet tuh. Gue cuman dapet cerita doang, gue nggak tahu nih next gue mau. Nah itu, kadang salahnya dalam pertemanan di situ. Betul. Kita bisa curhat tapi nggak ada solusi. Betul. Nah, harapan lo nih buat adanya aplikasi psikolog non ini apa buat masyarakat? Banyak harapan lo apa? Ya mungkin lebih didatangin lagi narasumber yang pengalamannya ya bisa menginspirasi masyarakat, entah pengalaman kehidupan, entah pengalaman kerjaan atau seburuk-buruk pengalamannya mereka pun kalau bisa dihadirin juga sehingga masyarakat tahu yang mana yang baik, mana yang buruk. Kayak gitu sih bro. Dan tidak mungkin mereka merasa ternyata ada yang lebih susah dari Nah itu dia. Oke, thank you banget nih Bro Adit. Mudah-mudahan obrolan kita kali ini terus menambah inspirasi buat teman-teman. Saksikan terus YouTube channel Psikolog 911 dan jangan lupa subscribe, tonton terus Nganan Podcast karena Psikolog 911 psikolog terbaikmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.